Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bagaimana mencegah terjadinya krisis ekonomi saat pandemi. Pak Heri masih bersama kami? Iya, halo. Ya, Pak Heri ini tadi Ya, sempat kemudian juga ya. menjelaskan bahwa salah satu upaya pemerintah adalah mengalokasikan anggaran dengan baik dan benar. Nah, ini boleh kembali dijelaskan apa saja langkah pemerintah kemudian dalam relokasi Ya, anggaran ini supaya nantinya ya. tepat sasaran begitu, Pak? Betul. Jadi memang realokasi anggaran belanja ini menjadi hal yang cukup logis apabila pemerintah bisa melakukan seperti itu. Karena terkait dengan pembiayaan atau apa namanya defisit anggaran kita ini kan sudah cukup besar. Nah, jadi untuk menghindari pelebaran defisit yang semakin besar, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah pemerintah bisa melakukan realokasi, katakanlah dari belanja barang yang masih bisa ditunda, gitu, atau belanja modal yang masih bisa ditunda. Nah, ini segera dilakukan atau dialokasikan untuk belanja-belanja yang bersifat mendesak seperti untuk menyalurkan bantuan atau menambah anggaran pemulihan ekonomi nasional, khususnya anggaran-anggaran yang diperuntukkan contohnya untuk UMKM ya, untuk masyarakat kelas bawah seperti itu. Jadi mereka akan mendapat bantuan secara langsung dikala pemerintah melakukan dikala pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seperti itu. Jadi mereka yang katakanlah para pekerja atau masyarakat yang menggantungkan pendapatannya pada katakanlah upah harian gitu ya. Jadi mereka yang berpenghasilan harian, nah ini kan pastinya akan terdampak apabila ekonomi tidak berjalan secara optimal. Nah, inilah pemerintah harus memperhatikan mereka-mereka yang katakanlah pekerja-pekerja informal seperti itu ya, yang pendapatannya harian. Nah, ini harus diprioritaskan lah menurut saya apabila pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat seperti itu. Nah, sambil bagaimana kondisi kesehatannya juga terus dimonitor ya, diupayakan agar penyebaran kasus positif ini bisa ditekan secepat mungkin agar ke depan ekonomi bisa bekerja secara optimal lagi seperti itu. Karena kita juga berharap dari investor ya, tentu investor akan memandang sebuah negara dari saat ini, dari bagaimana pemerintahnya bisa mengendalikan masyarakat bisa mengendalikan kasus COVID-nya seperti itu. Baik, itu yang tadi ya yang menjadi fokus adalah bagaimana mengendalikan kasus COVID-nya, dan ini juga akhirnya berpengaruh terhadap sudut pandang para investor. Nah, tapi satu sisi kita juga melihat pemerintah terus menggenjot infrastruktur begitu untuk juga nantinya pembangunan infrastruktur ini bisa menarik investor-investor asing terutama. Nah, apakah hal ini kemudian di tengah lonjakan kasus juga tadi seperti Pak Heri jelaskan bahwa yang harus kemudian diperhatikan, diprioritaskan adalah UMKM, kemudian rakyat kecil dan juga para pekerja informal begitu. Nah, ini apakah hal yang tepat untuk dilakukan pada saat kondisi seperti ini, Pak Heri? Ya, jadi memang tentu investor akan menilai atau memandang sebuah negara untuk saat ini. Mereka tentu akan melihat bagaimana kasus penyebaran COVID-nya, kemudian bagaimana pemerintah bisa mampu menangani gejolak pandemi di negaranya seperti itu. Jadi akan sangat disayangkan apabila di satu sisi infrastruktur terus digenjot, namun kepastian berusahanya juga kurang diperhatikan. Salah satu hal yang menjadi kepastian berusaha adalah faktor kesehatan untuk saat ini. Nah, jadi tetap harus diutamakan bagaimana yang nomor satu untuk saat ini adalah bagaimana kita bisa menangani kasus penyebaran COVID-nya, bisa ditekan serendah mungkin agar investor itu bisa menilai kita bisa memandang Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki kemampuan untuk menangani pandemi seperti itu, sehingga kepastian berusaha bagi mereka ini akan semakin baik gitu. Jadi dampaknya juga kita akan rasakan bagaimana kalau investor masuk ke Indonesia, mereka akan membuka lapangan kerja, kemudian juga akan memberikan kontribusi untuk negara. Tapi satu faktor yang menjadi penentunya adalah saat ini adalah faktor kesehatan. Jadi infrastruktur itu tetap bisa dijalankan, namun tetap nomor satunya adalah sisi kesehatan gitu. Baik, jadi tadi ya masih dari sisi kesehatan ini yang harus diprioritaskan. Kemudian
Pak Heri, kalau kita melihat saat ini pemerintah kan masih menggodok akhirnya kebijakan apa yang nanti akan diterapkan untuk membatasi masyarakat gitu dalam bermobilitas, kemudian berkegiatan. Nah, nantinya juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Lalu apa yang harus disiapkan begitu oleh tidak hanya pemerintah, juga mungkin para sektor pelaku usaha ini untuk menghadapi apapun kebijakan yang nantinya diputuskan? Betul. Jadi kalau kita lihat dari negara-negara lain ya katakanlah ya lumayan sukses dalam penanganan pandeminya. Mereka pada umumnya melakukan lockdown gitu ya, atau kita istilahnya mungkin PPKM atau PSBB. Nah, jadi memang tidak ada pilihan lain kecuali apabila ingin menanggulangi kasus penyebarannya, ya mau nggak mau dibatasi kegiatan masyarakatnya, ya terutama contohnya bisa kegiatan ekonomi. Ini yang memang diterapkan di negara lain, bagaimana mereka melakukan pembatasan secara ketat. Nah, memang masyarakatnya tidak siap, dunia usahanya juga tidak siap, tapi pada akhirnya mereka akan lebih cepat keluar dari pandemi, dan saat ini banyak negara-negara mitra kita yang ekonominya sudah tumbuh positif duluan. Nah, kita kan beberapa triwulan terakhir ini masih negatif, dan bahkan di triwulan ketiga ini kita belum tahu apakah kita bisa melanjutkan tren positif atau justru malah negatif lagi gitu. Padahal pada bulan April ya atau Mei ini optimisme dunia usaha dan masyarakat ini sedang meningkat gitu. Jadi jangan sampai optimisme yang sedang meningkat ini tiba-tiba ada gejolak COVID yang saat ini semakin meluas, tiba-tiba terus turun lagi optimismenya. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan suatu ya katakanlah kepastian lah ya, kepastian dalam hal ini bisa kebijakan yang memang bisa membuat masyarakat maupun dunia usaha ini menjadi confidence ke depannya. Nah, misalnya dengan ya tadi bagaimana cara menurunkan atau menekan kasus COVID, ya salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pembatasan. Nah, ini kan dilakukan secara temporer, nggak dalam jangka waktu yang cukup lama seperti itu ya. Jadi memang kita belum pernah dari awal itu seperti yang dilakukan oleh negara lain gitu ya, melakukan lockdown ketat gitu ya. Kita belum pernah ya kita lihat hasilnya gitu ya, bahwa ekonomi kita selama beberapa triwulan terakhir ini tumbuhnya negatif terus gitu, meskipun trennya semakin membaik seperti itu. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah tadi ya pengetatan membatasi kegiatan mobilisasi masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana solusinya untuk dunia usaha gitu ya, UMKM. Nah, memang saat ini banyak hal-hal yang membuat dunia usaha ini menjadi lebih inovatif gitu ya. Jadi ini mendorong kita semua untuk semakin inovasi, khususnya bagaimana kita memanfaatkan seoptimal mungkin dunia digital gitu. Jadi kalau kita perhatikan dunia usaha yang saat ini memang bertahan atau bahkan berkembang, ini adalah dunia usaha yang mengoptimalkan fitur-fitur digital ekonomi dalam kegiatan usahanya seperti itu. Mulai dari proses produksi barangnya, pemasarannya lah ya, pemasaran, kemudian juga mendatangkan bahan baku seperti itu, membangun rantai pasok digital. Nah, ini dunia usaha yang memanfaatkan teknologi digital, mereka lebih mampu bertahan dan lebih bisa mengembangkan usahanya di tengah pandemi seperti itu. Baik, itu tadi ya, masih ada cara atau opsi untuk juga tetap bertahan di tengah mungkin nanti ada kebijakan pembatasan yang begitu ketat begitu, tapi memang tadi sesuai juga yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri bahwa pengendalian pandemi inilah hal yang utama untuk memberikan kepastian terhadap pola pemulihan ekonomi ke depannya. Baik, Pak Heri, terima kasih untuk penjelasan dan informasinya untuk kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.